Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nisa Hidayanti Anwar dengan NIM 2223026190. Di sini saya akan memenuhi tugas mata kuliah Keterampilan Sastra SD. Dosen mengampu, Ibu Ferawati MPD. Sebelum masuk ke cerita, di sini saya akan menjelaskan apa tujuan saya mengambil cerita ini. Tujuan memilih cerita ini untuk mengajak penonton agar lebih mengenal cerita sejarah dan legenda ikan pesut Mahakam yang legendaris serta mengambil pesan bahwa ketamakan bisa menghancurkan segalanya. Dan media ini juga untuk membuka wawasan masyarakat dengan keberadaan hewan air yang disebut ikan pesut, dan kebanyakan belum mengetahui keberadaan hewan ini. Dengan ini, selain menjadi kearifan lokal, ini juga menjadi salah satu media untuk memberikan edukasi kepada masyarakat. Cerita rakyat ini berasal dari Kalimantan Timur, yaitu Pesut Mahakam. Pada zaman dahulu, sebuah keluarga yang terdiri atas sepasang suami istri dan seorang anak laki-laki dan perempuan. Pak Pung sebagai kepala keluarga mencari nafkah dengan bertani dan menangkap ikan. Namun suatu hari, keluarga yang bahagia ini mengalami musibah, yaitu istri Pak Pung jatuh sakit lalu meninggal dunia. Kini hanya tinggal Pak Pung dan kedua anaknya. Pak Pung kini merasa keberatan karena harus bekerja sekaligus mengurus kedua anaknya. Hingga suatu saat Pak Pung jatuh cinta dan menikah dengan seorang perempuan yang ia jumpai saat pesta panen. Pak Pung tak lagi kesepian dan hidup bahagia sebagai sepasang suami istri. Namun kebahagiaan itu tak lama karena sifat asli istrinya terlihat bagaimana ia memperlakukan anak-anak dengan kasar. Ia kerap menghukum anak-anak, bahkan tidak memberinya makan. Suatu hari, anak-anak diminta untuk mencari kayu bakar. Namun, mereka tidak mendapatkan banyak kayu bakar, sehingga mereka harus bermalam di hutan karena tidak boleh pulang. Mereka pun kelaparan di dalam hutan yang gelap. Tiba-tiba mereka bertemu seorang kakek-kakek yang memberitahu keberadaan pohon yang berbuah banyak. Mereka diperbolehkan mengambil sebanyak mungkin dalam sekali saja. Namun anak-anak ini lupa dan mengambil buah terus-menerus. Keesokan harinya mereka pulang ke rumah. Namun rumah kosong dan ternyata orang tuanya telah pindah. Mereka pun mencari alamat baru orang tuanya hingga di mana mereka menemukan sebuah pondok di tengah ladang. Tanpa mereka ketahui, rumah itu adalah rumah Pak Pung. Di dalam rumah itu, mereka menemukan nasi ketan yang masih panas. Mereka kelaparan. Mereka pun makannya hingga kenyang. Setelah kenyang, mereka merasa gerah dan memutuskan berlari ke sungai. Saat Pak Pung dan istrinya pulang, mereka terkejut karena nasi ketannya habis. Mereka pun mencari tahu siapa yang memakannya. Mereka mengikuti bekas-bekas makanan yang terjatuh sampai di tepi sungai dan melihat 2 ekor ikan pesut. Melihat tingkah ikan pesut tersebut, Pak Pung sadar itu adalah kedua anaknya. Ia pun sedih dan istrinya pun menyesali perbuatannya. Pesan moral yang dapat kita ambil dari cerita ini adalah yang pertama, salah satunya jangan terlalu berlarut-larut dalam kesedihan. Kehilangan orang yang dicintai tentunya sangat menyakitkan. Namun, terus-terusan mengurung diri juga tidak akan membuatnya kembali lagi. Yang kedua, jika nanti sudah menjadi orang tua,
kamu harus bertanggung jawab terhadap anak-anakmu. Jangan seperti si ayah yang melantarkan anak-anaknya begitu saja. Anak adalah titipan Tuhan yang sudah seharusnya dirawat dan dilindungi. Dan yang terakhir, dari kakek-kakek tua dari cerita tadi, kamu bisa mengambil pelajaran untuk berbuat baik kepada siapapun yang membutuhkan. Menurutmu, mungkin yang kamu berikan tidaklah seberapa, tapi itu sangat berarti untuk orang yang kamu bantu. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, melalui cerita Pesut Mahakam ini, yang bisa kita ajarkan kepada peserta didik adalah seperti asal-usul dan sejarahnya, nilai-nilai budaya, sosial, interaksi, karakteristik fisik, dan perilaku Pesut Mahakam yang digambarkan dalam cerita tersebut, serta pesan moral atau pelajaran yang dapat dipelajari.